Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM D1B019079, kelas F Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar peluang. Pendahuluan, peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai 1. Ruang contoh dan kejadian. Ruang contoh adalah suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda, yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Percobaan merupakan proses yang membangkitkan. Notasi dari ruang contoh adalah sebagai berikut. S sama dengan E1, E2, dan selanjutnya EN. N sama dengan banyaknya hasil. N bisa terhingga atau tak terhingga. Contohnya, melempar sebuah dadu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang kejadian adalah anak gugus dari ruang contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Ruang kejadian biasanya dinotasikan dengan huruf kapital A, B. Contohnya, sisi angka muncul dari pelemparan dua buah mata uang. A sama dengan AA, AG, dan GA. Irisan dua kejadian. A irisan B. Irisan kejadian A dan B merupakan kejadian yang mengandung semua contoh yang terdapat di kejadian A maupun B. Paduan dua kejadian. A irisan B. Paduan kejadian A dan B merupakan kejadian yang mencakup semua titik contoh pada kejadian A dan B. Komplemen suatu kejadian. A pangkat C. A pangkat C yaitu komplemen kejadian A. A pangkat C merupakan kejadian yang mencakup semua contoh di S yang bukan anggota A. Selanjutnya, ukuran suatu ruang atau banyaknya anggota. Beberapa kaidah untuk menghitung banyaknya anggota ruang contoh atau kejadian yaitu penggandaan, permutasi, dan kombinasi. Penggandaan dapat digunakan jika setiap kemungkinan dibentuk dari komponen-komponen yang saling bebas. NS sama dengan N1 dikali N2 dikali selanjutnya dikali N1. Contohnya, melempar 3 buah mata uang. NS sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Melempar 2 buah dadu. NS sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya, permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari suatu kumpulan benda. Contohnya yaitu 3 huruf sama dengan A, B, dan C. Kemungkinan permutasinya adalah ABC, ACB, BAC, CAB, CBA, dan BCA yang sama dengan 6 susunan. 3 pilihan untuk posisi pertama, 2 pilihan untuk posisi kedua, dan 1 pilihan untuk posisi ketiga. Maka 3, 2, dan 1 sama dengan 6 permutasi. Banyaknya kombinasi R benda dari N benda yang berbeda adalah NR sama dengan N permutasi per R permutasi N dikurang R permutasi. Contohnya, dari 4 orang anggota partai X dan 3 orang partai Y. Hitunglah banyaknya komisi yang terdiri dari 3 orang dengan 2 orang dari partai X dan 1 orang dari partai Y. Penyelesaiannya yaitu banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang di partai X. 4, 2 sama dengan 4 permutasi per 2 permutasi dalam kurung 4 dikurang 2 permutasi hasilnya sama dengan 6. Banyaknya cara memilih 1 orang dari 3 orang partai Y. 3, 1 sama dengan 3 permutasi per 1 permutasi dalam kurung 3 dikurang 1 permutasi dan hasilnya adalah 3. Berdasarkan kaidah penggandaan, maka ditemukan komisi yang bisa dibentuk adalah 6, 3 sama dengan 18. Probabilitas sebuah kejadian. Contohnya itu sebuah dadu direkayasa sehingga mata dadu genap 2 kali lebih mungkin muncul dibandingkan mata dadu ganjil. Jika A didefinisikan sebagai kejadian munculnya mata dadu lebih kecil dari 4, carilah probabilitas PA. Penyelesaiannya yaitu ruang sampel untuk pelemparan dadu 1 kali adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian A jika kejadian lain B diketahui telah terjadi. Peluang A bersyarat B dinotasikan P A atau B di mana P A atau B sama dengan P A irisan B atau P B. Jika kejadian A dengan B saling bebas, maka P A atau B sama dengan P A. Sebuah contoh yaitu sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Penyelesaiannya yaitu pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dari 9 bola sehingga PM sama dengan 5/9. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bola yang tersedia sisa 8. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama adalah P, B, atau M sama dengan 4/8. Jadi, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua adalah P, M, atau B sama dengan PM dikali P, B, atau M sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.